Masih di Kompas Pagi, Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi pagi ini akan memanggil Ketua Umum PKB yang juga mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar. Ia dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di Kemenaker. Ali Fikri memastikan surat pemanggilan terhadap Caimin sudah dikirimkan kepada yang bersangkutan beberapa hari lalu. KPK menepis tudingan jadi alat politik karena mengusut dugaan kasus korupsi yang melibatkan Muhaimin Iskandar bersamaan dengan momentum Caimin diusung sebagai bacawa pres di Pilpres 2024. Ali menegaskan proses penyelidikan dugaan kasus korupsi di Kemenaker pada periode Caimin menjabat sebagai Menaker dan Transmigrasi sudah dimulai sejak tahun lalu. Sudah ada proses penyidikan, begitu ya. Yang itu dilakukan jauh-jauh hari sebelum kemudian ada isu-isu yang berkembang saat ini terkait dengan proses politik. Teman-teman besok ditunggu saja, gitu ya. Yang pasti kami berharap siapapun yang dipanggil oleh KPK itu hadir sesuai dengan surat panggilan. Terlebih kami sudah mengirimkannya beberapa waktu yang lalu. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait rencana pemanggilan Muhaimin Iskandar di KPK, sudah ada jurnalis Kompas TV Abel Insani. Abel, selamat pagi. Apa sudah terkonfirmasi Muhaimin Iskandar akan hadir memenuhi panggilan KPK dan apa yang akan digali nantinya? Ya, selamat pagi Cindy dan juga saudara. Untuk saat ini memang sedari pagi tadi saya sudah mencoba untuk menghubungi beberapa pihak, yakni dari Partai Kebangkitan Bangsa terkait dengan apakah Caimin atau Muhaimin Iskandar hari ini datang ke KPK untuk memenuhi panggilan KPK atau tidak, tapi memang belum ada konfirmasi ya, belum ada jawaban terkait dengan hal tersebut. Yang jelas nanti kita tunggu saja terkait untuk jam berapa Muhaimin Iskandar atau Caimin akan diperiksa oleh KPK, ini juga belum terkonfirmasi, nanti kita tunggu saja. Yang jelas nanti KPK akan memeriksa Muhaimin Iskandar atau Caimin ini atas dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kemenaker senilai 20 miliar. Kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kemenaker ini terjadi pada tahun 2012 dan Caimin atau Muhaimin Iskandar dipanggil oleh KPK ini sebagai saksi ya atas kasus tersebut, di mana pada saat itu atau pada tahun 2012 Caimin atau Muhaimin Iskandar ini masih menjabat sebagai Menaker Trans atau Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dipanggil sebagai saksi dengan surat panggilan ini sudah diberikan kepada Caimin atau Muhaimin Iskandar. KPK ini meminta agar Caimin bisa kooperatif untuk datang ke KPK dan memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan terkait dengan dugaan korupsi tersebut. Sebelumnya Direktur Penyidikan KPK Brigjen Asep Guntur Rahayu ini juga sudah mengatakan bahwa memang akan ada beberapa pejabat di Kemenaker yang pada saat itu menjabat di tahun 2012 ini dipanggil KPK untuk dimintai keterangan terkait dengan dugaan korupsi tersebut. Dan saat ini sebenarnya KPK sudah menetapkan ada 3 tersangka, tetapi memang kasusnya masih berjalan dan masih membutuhkan beberapa keterangan sehingga KPK memanggil beberapa pejabat Kemenaker yang menjabat pada tahun 2012. Sebelumnya KPK sudah menggeledah ada rumah di Gorontalo dan juga sudah menggeledah kantor Kemenaker yang berada di Jalan Gatot Subroto pada 18 Agustus 2023 lalu. Kita akan nantikan Cindy nanti apakah dari Muhaimin Iskandar atau Caimin ini akan datang memenuhi panggilan KPK atau tidak. Kita masih tunggu siang nanti, Cindy. Ya, Abel, selain Muhaimin Iskandar, apakah juga ada saksi lain yang rencananya akan dipanggil hari ini? Untuk saat ini yang terkonfirmasi memang baru Caimin atau Muhaimin Iskandar ya Cindy, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa KPK akan memanggil beberapa lainnya untuk dipanggil dan dimintai keterangan terkait dengan dugaan korupsi proteksi TKI yang terjadi di Kemenaker di tahun 2012. Karena memang seperti yang saya katakan tadi bahwa sebelumnya dari Brigjen Asep Guntur Rahayu ini mengatakan bahwa membuka kemungkinan akan memanggil beberapa pihak PNS yang ada di Kemenaker
yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut dan akan dipanggil. Meskipun untuk saat ini dari KPK sudah menetapkan ada 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kemenaker tahun 2012. Nanti kita tunggu saja ya Cindy, apakah dari KPK juga akan memanggil secepatnya untuk beberapa pejabat Kemenaker yang menjabat pada tahun 2012 untuk dimintai keterangan terkait dengan dugaan korupsi tersebut. Jurnalis Kompas TV Abel Insani langsung dari Gedung Merah Putih KPK. Terima kasih. Selamat bertugas kembali.